keinginan Budiari untuk mengganti logo dari Projo yang sekarang adalah siluet gambar Pak Jokowi. Mungkin akan diganti dengan siluet gambarnya Budiari. Budiari sendiri mungkin ya. Kalau memang Pak Jokowi ingin kami-kami ini ya, mau itu organisasi relawan, organisasi pendukung, menjadi partai politik, mudah sekali dia mengarahkannya. Ya sudah masuk PSI saja. Jadi karena itu sebagai organisasi kita putuskan untuk mengganti berbagai hal yang memang masih ada irisannya terkait dukungan dengan Pak Jokowi misalnya gitu. Nah ini kan jauh lebih wise sebenarnya. Iya. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Bersama kita telah hadir Bang Mardiansah Semar. Selamat datang Bang. Selamat datang buat saya. Terima kasih sudah menerima dengan baik. Terima kasih telah hadir. Pada hari ini kita akan membahas tentang fenomena Budiari Bang. Ya. Budiari dan Projo yang menurut tafsiran kita itu telah meninggalkan Pak Jokowi. Kenapa kita sebut meninggalkan? Setidaknya ada 3 indikator. Yang pertama, Budiari mengatakan kemungkinan akan masuk ke Partai Gerindra. Itu yang pertama. Karena kita tahu kan Pak Jokowi tidak di Gerindra, tapi dekat ke PSI. Kemudian indikator yang kedua, ini mungkin sedikit menyakitkan bagi Pak Jokowi sendiri dan juga bagi pendukung Pak Jokowi. Yaitu keinginan Budiari untuk mengganti logo dari Projo yang sekarang adalah siluet gambar Pak Jokowi. Mungkin akan diganti dengan siluet gambarnya Budiari. Budiari sendiri mungkin ya. Bisa jadi. Atau Prabowo. Atau Prabowo bisa jadi gitu kan. Dan itu cukup menyakitkan kalau menurut saya. Yang ketiga yang juga tak kalah menyakitkan, ada semacam keinginan Budiari untuk menghapus sejarah Projo ketika beliau mengatakan Projo itu bukan Pro Jokowi. Tapi hal yang lain ya, Pamong Praja gitu kan. Negeri. Nah, itu kan seakan-akan ingin menghapus masa lalu gitu kan. Nah, ini dari 3 indikator itulah setidaknya kita bisa mengartikan bahwa Budiari bersama Projo telah meninggalkan Pak Jokowi untuk mencari tempat baru yang kemungkinan ada Gerindra, meskipun itu belum bisa dipastikan. Nah, menurut Bang Mardiansah ini, bagaimana tanggapan seorang Bang Mardiansah? Iya, jadi gini ya, ini emang jadi memicu banyak perspektif ya terkait sikap teman-teman Projo. Dan saya sendiri menghargailah setiap sikap organisasi kan, tentu punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kenapa harus mengambil keputusan-keputusan strategis yang cukup bombastis ya. Karena memang apa yang tadi disampaikan itu ya bombastis sekali. Ketika coba menegasikan Pak Jokowi, coba untuk dan lain sebagainya gitu. Tapi begini, memang jadi multitafsir. Jadi kalau yang disampaikan tadi tafsir Budiari itu dianggap meninggalkan Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi yang sudah meninggalkan dulu Budiari. Kan begitu ya. Karena setahu saya kongres atau apapun ya namanya Munas lah atau Rapimnas dan lain sebagainya yang digelar kemarin itu sama teman-teman Projo itu kan ini digelar kan beberapa waktu yang lalu. Sudah cukup lama ya mau digelar yang tertunda-tunda. Nah konon katanya karena memang belum ada waktu kesiapan hadirnya Pak Jokowi dalam forum itu gitu ya. Nah akhirnya digelar juga kegiatan teman-teman Projo kemarin dan last minute katanya Pak Jokowi tidak jadi datang. Cuma pembukaan ya. Ya terus mengirimkan video. Terus yang kita tahu memang akhirnya banyak juga pejabat di Republik yang nggak hadir. Kayaknya cuma Pak Dasko ya? Itu pun telat. Itu pun telat pembukaannya sudah selesai baru datang. Jadi ya dari segi protokoler kan biasanya pasti nggak telat. Nah ini kan fenomena ya. Yang menurut saya menghargai sikap teman-teman Projo karena itu bagian dari kita juga sebenarnya dalam satu garis perjuangan bersama Pak Jokowi. Tapi saya menyayangkan juga sikap teman-teman yang
berbalik arahnya itu menurut saya tidak smooth ya. Berbalik arahnya tidak smooth. Jangan-jangan kalau tadi disampaikan selama ini pakai siluetnya Pak Jokowi, nanti mau dipakai siluetnya Pak Prabowo, atau suatu waktu nanti Mas Gibran jadi presiden, siluetnya Mas Gibran. Atau kalau misalnya saya jadi presiden, siluet saya gitu. Jadi maksud saya akhirnya itu yang mengurangi nilainya teman-teman di mata publik ya, karena dianggap terlalu pragmatis gitu ya. Nah ini jadi persoalan kalau buat kita yang berada di garis perjuangan. Itu kan yang paling kita kedepankan kan bukan soal pragmatismenya kalau menurut saya. Apalagi kalau ya Budi Ari lah terbangnya aktivis juga, dan sebenarnya sama-sama kita juga gitu. Teman seperjuangan lah ya. Teman seperjuangan, dan itu yang menurut saya itu disayangkan gitu loh, dengan berbagai apa yang sudah dibangun ya oleh teman-teman Projo. Harusnya tetap kalau misalnya dia tagline itu kan setia di garis perjuangan ya. Nilai perjuangan kan? Ya, nilai perjuangan. Nah harusnya memang harus tetap dia setia di situ. Atau jangan-jangan memang apa yang dilakukan itu ya karena ngambek aja gitu. Kan udah biasa ngambek juga kan Budi Arinya gitu. Nah ini yang jadi masalah itu ketika sudah mendeklar akan bergabung dengan Gerindra misalnya gitu, mau merapat ke Gerindra, mau ganti logo, mau menyampaikan juga bahwa Projo itu bukan Pro Jokowi dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak Prabowo enggan-engganan juga menerimanya gitu. Jadi datang di penutupan ya. Iya, enggan gitu, maksudnya biasa saja atau apa gitu. Ya, karena mungkin juga karena ini bestie kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu tentu saling menjaga hati kan. Saling menjaga hati, menjaga perasaan dan lain sebagainya. Yang itu menjadi posisi yang sangat-sangat dilematis buat teman-teman Projo dalam situasi itu ya. Tapi kalau tetap stay on the track pada garis perjuangan selama ini, menurut saya malah itu jauh lebih punya posisi tawar yang cukup tinggi. Atau banyak juga orang berspekulasi karena Budi Ari coba untuk mencantelkan dirinya melalui Projo ini ke kekuasaan agar dia dalam posisi yang baik-baik saja misalnya. Nanti kita akan gali itu Bang lebih dalam ya. Saya menggarisbawahi tentang kata-kata ngambek tadi Bang. Kita kan tahu ya beberapa minggu sebelum Kongres, beberapa hari ya, itu Budi Ari dengan kawan-kawan Projo kan mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo. Kita nggak tahu tuh apa pembicaraan di sana. Kita mungkin hanya bisa menduga-duga bahwa memang ada keinginan dari kawan-kawan Projo untuk menjadi partai. Dan mungkin ingin menarik Pak Jokowi mungkin sebagai ketum atau apa. Mungkinkah itu yang ternyata tidak kesampaian sehingga membuat Pak Budi Ari dalam tanda kutip tadi ngambek gitu Bang? Ya mungkin saja kalau catatannya atau jejak digitalnya kan sudah jelas. Budi Ari pernah ngambek kan gitu ya. Pernah ingin membubarkan diri. Oh ya, itu di saat waktu Pak Jokowi masih jadi presiden. Ingin membubarkan diri dengan alasan memang Pak Prabowo dia tidak berkenan karena dianggap bahwa itu belum bisa diterima lah oleh teman-teman Projo sehingga ingin membubarkan diri. Yang akhirnya tidak lama setelah itu dipanggil lalu jadi wamen kan begitu. Wamendes ya. Ya, yang akhirnya kita tahu lah selanjutnya jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi ada catatan itu juga soal ngambeknya gitu. Jadi kalau sekarang ada dugaan banyak orang ini ngambek mungkin juga gitu ya. Mungkin juga dia ngambek minta sesuatu yang tidak dituruti gitu dan lain sebagainya. Itu ngambek atau juga ngerasa Pak Jokowi sudah tidak terlalu aware kan gitu ya dan lain sebagainya terus akhirnya mutung gitu. Itu mungkin juga gitu. Jadi semua polemik ya yang akhirnya kita bincangkan ya termasuk dalam momentum sekarang ini kan itu disebabkan oleh teman-teman Projo sendiri yang seakan memang menyajikan sesuatu yang kontroversi ya. Ya akhirnya banyaklah berseliweran bagaimana di tahun-tahun di masa Pak Jokowi jadi presiden Budi Ari ya kalau Projo itu bukan Pro Jokowi bukan Projo namanya kan begitu. Tapi sekarang Projo itu bukan Pro Jokowi. Nah ini
Ini soal-soal yang menurut saya sebagai kawan ya yang menyayangkan juga, dan sebenarnya agak risih juga bicara dalam forum ini gitu, membicarakan kawan sendiri gitu. Tapi bahwa kita ingin juga meluruskan begini ya. Bolehlah semua teman-teman di organisasi, mau di ormas pendukung ataupun organisasi relawan gitu, mempunyai kebijakan internal sendiri boleh. Tapi kalau itu akhirnya mengurangi simpati publik atau akhirnya menurunkan nilai organisasi, ya saya sebagai kawan menyayangkan. Backfire sendiri jadinya. Backfire. Ya? Saya inginnya kan itu semakin besar, semakin kuat. Nah itu aja sebenarnya sebagai kawan ya. Nah akhirnya kita kan juga banyak perspektif yang kita dengar, kita lihat terkait ini, yang akhirnya kita diskusikan sekarang ini. Dan menurut saya ketika itu dilakukan oleh teman-teman Projo, ya malah akhirnya prediksi saya sih bukan menguat tapi semakin melemah ya. Apakah ada mungkin perspektif Abang melihat ini untuk kekuasaan? Karena kan dalam politik kan memang kekuasaan itu memang tujuan yang kan seharusnya ya kan. Enggak kan, kalau kekuasaan udah lepas kan. Udah pernah ya. Ya udah lepas kan gitu ya. Kekuasaan itu udah lepas. Kalau untuk mau diraih lagi kayaknya agak sulit. Cuma persoalan sekarang kan menjaga diri. Supaya tidak terlibat akibat dampak dari apa yang dilakukan di masa lalu, misalnya begitu. Kan kita tahu lah misalnya di seret-seret persoalan kasus hukum dan lain sebagainya, yang itu mungkin juga kita kan juga punya pikiran ya, secara individual, wah ini kalau gue mau aman harusnya gue ada di situ kan gitu ya. Gue sekarang merasa nggak aman ini gitu, ya merasa gelisah juga kan gitu ya. Mungkin kalau gue berada di sana gue merasa tenang jauh lebih itu, jadi gue harusnya di sana kan gitu ya. Jadi belum tentu juga sebenarnya di sana juga tenang juga. Maksud saya itu mungkin apakah itu keputusan yang benar-benar realistis sesungguhnya atau semata-mata pragmatisme itu aja? Karena kan memang relawan kok dalam dunia politik kan memang tidak sekuat partai politik sebetulnya untuk masuk kekuasaan itu. Nah kalau Projo ingin masuk ke Gerindra dan kalau memang diterima kan, itu kan artinya meliburkan diri, nggak mungkin jadi saya partai kan Bang. Nah menurut Abang itu lebih ke arah mana mungkin nanti Projo ke Gerindranya itu? Ya kalau menurut saya ya ini bagian dari pragmatisme, dan sebenarnya pragmatisme itu juga biasa-biasa saja sih, gitu ya. Dalam dunia politik tuh biasa-biasa saja gitu. Cuman yang dilihat itu kan jadi kayak agak lucu aja gitu, agak konyol. Kalau misalnya itu dilakukan di saat ini. Nah kalau misalnya Noel mungkin jauh lebih berani dia kan gitu ya, dari Jokowi mania jadi Ganjar mania, pindah ke Prabowo mania kan gitu ya. Bentar lagi kekuasaan juga. Bentar lagi Semar mania tuh. Jadi ya jauh lebih punya kenekatan lah gitu ya. Punya karakter yang lebih kuat ya. Ya bukan karakter, jadi dia berani untuk melakukan sesuatu di awal gitu ya, ketika ingin berupaya merebut kekuasaan. Dulu dia misalnya dia bangun Jokowi mania ketika ingin memperjuangkan Pak Jokowi. Dia ingin memperjuangkan Mas Ganjar, dia bikin Ganjar mania. Kita pindah nih jadi Ganjar mania, kita dukung Mas Ganjar. Dilihat-lihat kurang bagus gitu ya, pilihannya pindah ke Prabowo. Jadi Prabowo mania kan gitu loh. Jadi menurut saya itu sah-sah aja gitu, dan berdiri di tempat yang akan menang. Dia akan menang, sah-sah aja. Dan mungkin kalau sekarang juga itu dilakukan oleh teman-teman Projo boleh saja tuh. Kalau saya kenapa nggak dari awal aja gitu? Misalnya tapi di awal kan udah dukung Prabowo juga. Iya, kalau mau diganti seloidnya, gitu ya. Organisasinya gitu loh. Kalau ini bukan soal dukungan ya. Ini kan yang kita persoalkan ketika kan kalau misalnya kayak misalnya gini ya, Jokowi mania jadi Ganjar mania, jadi Prabowo mania. Misalnya kalau misalnya tadinya Projo, misalnya Prowo jadi Prowo gitu loh. Iya benar. Gitu, Pro Prabowo misalnya gitu-gitu loh. Kalau Noel manianya yang kekal, yang lainnya berubah-ubah gitu kan. Ini pro-nya yang sama terus ya, ujungnya beda. Iya, Prabowo apa gitu-gitu loh. Maksud saya yang itu akhirnya lebih jelas gitu ya, lebih jelas sikap bahwa ketika memang bandul politik itu berubah gitu,
bergeser. Sekarang itu Pak Jokowi sudah tidak lagi gitu. Kita harus punya satu matahari misalnya secara politik, dan kita saat ini meyakini Pak Prabowo yang kita harus dukung penuh. Jadi karena itu sebagai organisasi kita putuskan untuk mengganti berbagai hal yang memang masih ada irisannya terkait dukungan dengan Pak Jokowi misalnya gitu. Nah ini kan jauh lebih wise sebenarnya. Gitu loh. Kalau sekarang kan orang jadi terkaget-kaget nih, kenapa nih? Pertama beberapa waktu lalu sebelum di reshuffle gitu, itu rame soal kasus hukumnya, kan begitunya. Terus rame soal mau bikin partai nggak jadi-jadi, kan gitu-gitu ya. Dan terus sekarang juga Pak Jokowi tidak hadir, cuma kirim video. Pak Prabowo juga nggak jadi datang, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya kan menambah satu puzzle ya, dugaan orang. Sepertinya memang sudah banyak yang cuek ya. Dan dalam posisi terjepit juga Bang. Ya mungkin juga dalam posisi terjepit. Di internal juga nggak enak kayaknya Bang ya. Karena kan mau nggak mau ada anggota juga yang mungkin dalam hatinya benar-benar Pak Jokowi gitu. Ketika gambar Pak Jokowi dihilangkan itu akan berubah juga suasana hati ya kan? Tentu banyak juga para pendukung Pak Jokowi yang ngerasa loh kok jadi kayak gini ya. Gini. Nah itu problem mungkin yang harus dihadapi oleh Projo nantinya. Ya walaupun kalau saya sendiri sih biasa aja. Tapi yang pasti bahwa marketingnya Projo berhasil lah. Sampai kita pun di pagi ini juga bicarakan itu. Manuver politiknya. Marketingnya bagus karena saya pikir-pikir ini ngapain gue ngomongin Projo gitu ya. Cuman karena memang akhirnya polemiknya juga ada irisan dengan Pak Jokowi gitu, dan dukungan politik teman-teman terhadap Pak Jokowi, menurut saya ya perlu juga kita memberikan perspektif bahwa buat Pak Jokowi mungkin ketika teman-teman ingin mendirikan partai ya, mungkin termasuk Rampai Nusantara ya. Rampai Nusantara itu kan udah 38 provinsi alhamdulillah. Udah 315 kabupaten kota tuh SK yang saya tanda tangani. Saya lantik langsung gitu. Nah, mungkin ada keinginan mau ke arah menjadi partai teman-teman itu. Terus ketika memang belum terakomodir dengan baik, gitu ya, itu merasa ada kekecewaan mungkin juga. Tapi kalau saya melihat ya, kalau memang Pak Jokowi ingin kami ini ya, mau itu organisasi relawan, organisasi pendukung, menjadi partai politik, mudah sekali dia mengarahkannya. Ya sudah masuk PSI saja, masuk PSI, begini, tinggi dan sebagainya. Karena memang ini kan teman-teman loyalisnya Pak Jokowi. Tinggal dibicarakan ya. Tinggal dibicarakan kan gitu, posisinya apa, atau menjadi sayapnya dan lain sebagainya. Tapi ketika Pak Jokowi misalnya tidak memberikan sinyal itu, berarti Pak Jokowi melihat memang kekuatan sipil di luar partai politik itu justru juga sangat dibutuhkan dan signifikan bagi perpolitikan bangsa ini gitu loh. Bisa jadi di situ. Bisa jadi di situ bahwa Pak Jokowi sampai detik ini tidak berpartai, kan gitu ya. Karena kan Mr. J juga kan seolah-olah mau diiris, padahal Jeffrey belum masuk juga kan gitu. Ada 2J. Ada 2J, Jeffrey belum masuk juga gitu. Semua pengusaha, semua politisi. Iya, dan sebenarnya paling banyak Jeffrey kan gitu. Kalau secara politik gitu. Ini emang marketing politiknya jago-jago ini. Cuma maksud saya dalam posisi itu kan harusnya kalau memang kita mau berpartai pasti mudah saja. Tapi bahwa memang Pak Jokowi melihat ya, dia punya intuisi politik mungkin. Dia punya pertimbangan politik tertentu yang cukup matang ya, dalam melihat kekuatan sipil gitu. Rasa-rasanya jauh lebih baik teman-teman ormas pendukung maupun relawan itu tetap berada di garis perjuangan di luar partai menunggu ya, bersama rakyat gitu loh. Karena misalnya kayak kita ya, kayak misalnya Rampai Nusantara, kita melakukan giat-giat yang lebih mengutamakan apa yang bisa kita bantu di masyarakat. Kan tidak cuma soal materi ya, pendampingan dan lain sebagainya. Bagaimana mendapatkan program dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, supaya nggak ditipu-tipu. Misalnya kan gitu ya. Kalau apalagi kita punya LBH RN ya, Lembaga Bantuan Hukum yang pro bono juga kalau ada kasus-kasus hukum, teman-teman yang masyarakat yang membutuhkan. Saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman di seluruh wilayah gitu, seluruh daerah. Berikanlah sesuatu walaupun sedikit secuil pada masyarakat, apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena kemanfaatan itu kan penting. Betul. Nah, ketika dasarnya itu, kayaknya Pak Jokowi juga mikir mendingan begitu deh. Jadi bisa langsung nyentuh rakyat. Kadang kan rakyat juga kalau dengar partai politik juga langsung ada label parpol, ada yang penolakannya tinggi juga. Iya, penolakannya tinggi juga gitu loh. Nah, ini kan kekuatan yang menurut saya
itu jauh lebih dahsyat sebenarnya kan gitu loh. Dan kita kan ke depan kita nggak tahu juga, kita menghadapi banyak isu. Ada isu juga soal darurat militer dan lain sebagainya. Yang ini satu ya gue sebagai latar belakang gue aktivis 98 ya, gue ngerasa kekuatan senjata ya di negara manapun itu yang bisa melawan itu hanya kekuatan rakyat itu, kekuatan sipil, gitu rakyat loh. semesta, Rakyat semesta. Jadi kekuatan itu gitu loh. Dan kalau kita berada pada garis itu, sekarang itu kan jauh lebih baik konsolidasi terus, turun ke teman-teman, turun ke masyarakat, bersentuhan, berinteraksi gitu. Yang itu menurut saya semakin menguatkan jejaring kita, sehingga jika terjadi sesuatu pada bangsa ini yang dibutuhkan kekuatan rakyat, kita bisa pada garis ke depan untuk membantu bangsa ini keluar dari situasi yang tidak menguntungkan buat kita semua gitu loh. Nah itu kan yang menurut gua jauh lebih oke lah dibanding. Sangat masuk akal bang. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal kan gitu loh. Misalnya kita minta teman-teman kadang ngobrol di mana-mana, berinteraksi gitu, yang bisa dibantu, ada program dibantu disalurkan juga segala macam. Nah ini yang bayangan kita ya pasca peristiwa chaos Agustus kemarin gitu. Rame orang bicara soal militeristik dan lain sebagainya gitu ya. Militer coba untuk mengambil alih dan lain sebagainya. Nah ini kan buat kita mikir apa benar ya gitu. Dan kalau memang betul ya berarti harus diantisipasi lah kan gitu. Karena kita sudah masuk pada fase yang menurut saya sudah sangat baik. Demokrasi sudah jalan dan lain sebagainya. Kita berdarah-darah dulu di 98 gitu ya. Masa akhirnya kita mau masuk pada fase itu balik lagi. Dan khawatir juga kita kalau misalnya udah masuk kencang sekali isu soal darurat militer kan gitu ya. Jangan-jangan sampai junta militer lagi kan gitu. Aduh. Kita udah tua juga untuk long march ini kan gitu loh. Ya kalau zaman mahasiswa masih kuat juga jalan kita. Kalau sekarang kan udah nggak sanggup juga kita long march dari Salemba ke DPR misalnya. Kayak nggak sanggup kan gitu loh. Lutut ya masalahnya. Lutut udah mulai pengapuran kan gitu loh. Nah nggak sanggup juga. Cuman bahwa itu bagian perjuangan yang harus kita jaga ya. Yang sekarang sudah kita hasilkan sejak reformasi lalu. Menurut saya salah satunya memang memperkuat barisan sipil, memperkuat jejaring rakyat dan lain sebagainya, supaya rakyat juga sadar bahwa situasi seperti ini kan harus kita jaga. Terus jangan juga akhirnya banyak orang punya kepentingan-kepentingan politik kekuasaan itu menghalalkan banyak cara, termasuk mengorbankan apa yang sudah kita bangun gitu loh. Soal demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan sebagainya gitu. Nah ini yang itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Ramai Nusantara pun kalau memang jauh lebih bermanfaat menjadi ormas seperti sekarang, nggak perlu jadi partai. Jadi gitu. Pengimbang bisa lah ya. Iya, nggak usah jadi partai juga. Nggak juga kita misalnya, aduh pengen, enggak gue, wallahi gue nggak terlalu ini juga, aduh. Walaupun ada idiom begini, tak ada demokrasi tanpa politik, dan tak ada politik tanpa partai politik. Iya. Tapi kalau ada partai politik yang sudah ada juga ormas yang perlu untuk mengimbangi. Iya, di luar itu ya. Dan menurut saya sih, ya nggak kalah juga gengsinya. Nggak kalah luhurnya juga. Nggak kalah luhurnya juga lah kan gitu loh. Apalagi kayaknya kalau publik ya melihat ormas atau partai kayak masih lebih lucu-lucu ormas gitu. Asal ormasnya yang baik-baik aja ya, gitu ya. Kalau partai dia ngeliat, aduh politik banget ya kan gitu ya. Tapi kalau citra partai kan termasuk 3 yang terbawah di Indonesia. Iya. Itu masalahnya. Nah kembali ke tadi bang, mungkin dari kita lihat kongres itu Pak Jokowi nggak jadi hadir di pembukaan dan katanya pas penutupan kabarnya Pak Prabowo mau datang tapi nggak hadir juga. Ini mungkinkah ada liability di Pak Budi Arinya atau Projonya sehingga ada 2 kekuatan besar ini tidak jadi hadir bang? Ini agak-agak menjurus bang. Mungkin ada terkait nggak dengan dugaan hukum itu bang? Walau iya baru dugaan kan ya kita belum ada bukti terkait dengan itu nggak kira-kira? Ya mungkin aja ya. Saya sih diundang juga ya pembukaan diundang, tapi nggak bisa hadir karena lagi di luar kota ya. Terus penutupan juga saya diundang jam 2 dini hari undangan masuk ke saya itu di hari Minggu ya. Dan itu disampaikan memang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo gitu. Saya doakan juga memang hadir, ternyata nggak hadir itu. Nah kalau ditanya soal apakah memang itu bicara soal kasus hukumnya dan lain sebagainya, mungkin begini, Pak Jokowi yang memang kemarin itu disampaikan oleh ajudannya ya bahwa dia masih ada masalah dengan pemulihan kesehatan dan ngerasa juga
atau mungkin sudah disampaikan juga saat bertemu dengan Pak Jokowi. Ketika di Solo itu Pak. Waktu di Solo, bahwa Pak Jokowi kita ingin bertransformasi, kita ingin mengganti logo, kita ini sudah menurut Pak Jokowi dia tidak punya lagi tanggungan beban bahwa dia bagian dari Projo itu gitu ya. Mungkin juga begitu. Walaupun tetap masih diklaimnya sebagai pembina. Kan kita pikir ya sudahlah kan gitu ya kalau memang teman-teman mungkin itu. Walaupun ya alasan kelirnya kan sakit ya. Apa kurang sehat. Nah, bicara soal ketidakhadiran Presiden Prabowo ya mungkin juga punya pertimbangan tertentu. Kalau seorang presiden hadir gitu ya di ormas tertentu dan nanti kalau orang Nusantara undang dia nggak hadir, ngambek juga gua. Kan gitu loh. Ya kalau presiden hadir di satu ormas hadir juga lah di tempat yang lain kan gitu. Kesan mengistimewakan ya. Iya dong, kan gitu loh. Kan kita pendukung Pak Prabowo juga kan gitu loh. Mati-matian juga kita dukung Pak Prabowo gitu. Nah mungkin juga dia mikir wah nanti capek juga nih kan gitu ya. Jangan bikin standar bikin standar sekali datang. Nanti kalau saya undang Pak Prabowo, saya sampai presiden kan datang ke tempat Projo, kok nggak datang ke Ramai Nusantara kan gitu loh. Jadi mungkin dihitung-hitung juga sama presiden karena kan sebagai presiden kan nggak sembarang juga ya bisa hadir karena itu akhirnya juga selain disorot publik tapi itu juga akhirnya menjadi ukuran berlaku yang sama juga dengan yang lain. Nah persoalan bahwa juga takut digoreng juga soal stigma hukumnya ya mungkin juga mengantisipasi itu gitu ya. Jangan-jangan nanti gue dianggap juga ngelindungin nih kan gitu loh. Atau dianggap juga ini dan lain sebagainya. Tahu sendiri kan gorengan di Republik kita kan. Gorengannya cihuy itu. Sampai gosong. Cihuy banget. Kayak ijazah bang sampai gosong. Kalau ijazah malah yang di Jepang itu palsu katanya. Gitu. Itu akan kita bahas nanti. Karena saya baru dapat info A1 yang sekolah di Jepang itu. Yamaguchi itu ya. Iya itu palsu katanya. Itu sudah dicek sama polisi Jepang gitu. Nah itu menarik. Atau kan mungkin juga dari sisi setia kawannya Pak Prabowo kan tinggi juga ya. Itu pun juga bisa. Kita tahu kan. Itu yang tadi saya dibilang rasa empati gitu ya. Tepo seliro ya. Ini sesama besti kan nggak mau saling sakiti. Jelas namanya Pro Jokowi kok tiba-tiba saya nanti dibajak atau apa. Iya seolah-olah bahwa saya dianggap yang mendesain itu juga dan lain sebagainya. Ini kan jaga hati ya. Jaga hati, jaga perasaan yang udah bener lah menurut saya sih. Yang nggak bener itu kan yang nggak tepat momentumnya sih. Kalau sikap dari Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu, itu pasti sudah benar. Yang lucunya karena sikap kedua tokoh bangsa ini nggak hadir, nah teman-teman Budi Ari juga jadi ikutan nggak hadir kan? Oh gitu ya? Ya menteri-menteri yang diundang, ketua umum partai, kan itu pasti diundang kan jadi nggak hadir juga yang betul. Ya harusnya tetap hadir lah kan gitu ya. Nah ini kan akhirnya semakin banyak yang berspekulasi, jangan-jangan memang udah nggak ada yang peduli juga ya. Jadi agak kasihan kan kita ngelihatnya kalau begitu bang. Ya. Atau gimana kita menilainya seperti itu? Takutnya nanti udah nggak dukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo juga nanti karena setia kawannya, aduh janganlah. Bertepuk sebelah tangan juga kira-kira. Ya terlalu dalam lah kalau agak kasihan gitu. Cuma prihatin lah. Itu kata yang paling pas itu. Iya. Agak kurang putih. Prihatin dalam situasi dan momentum yang kurang tepat gitu ya. Sehingga apa yang diagendakan, apa yang coba dirancang gitu, menurut saya ya bacaan kita dari luar itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi teman-teman di Projo. Tapi ada untungnya akhirnya semakin banyak orang tahu Projo. Ya, itu marketingnya bagus lah kan gitu ya kan gitu loh. Yang tadinya orang cuma dengar gitu aja akhirnya tahu. Walaupun banyak juga mungkin yang tahu juga akhirnya membencinya juga kan gitu loh, mencibiran juga karena memang dalam situasi-situasi yang dianggap tidak normal ya. Ya itu konsekuensi lah ya. Itu konsekuensi. Jadi is okay lah. Jadi kita ngelihatnya mudah-mudahan teman-teman Projo kan jauh lebih kuat, jauh lebih solid gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti muncul logo baru yang memang tadinya nggak mau mengkultuskan individu, ya feeling saya sih tidak bergambar siluet orang lah, gitu ya.
Mungkin kalau ada gajah dia semut gitu ya, atau apa gitu. Ya kan asal jangan banteng aja udah ada juga. ya kan kalau di Republik ini kan kadang partai ormas gitu kan senang dengan yang kayak gitu-gitu kan, gitu ya. Mungkin juga gitu. Dan kadang semut itu mengalahkan gajah juga loh itu. Iya, kalau masuk ke telinganya. Masuk kita punya sejarah cerita soal itu kan gitu loh. Waduh, masuk ke telinga, masuk kemana, mati gajah kan gitu. Nah, ini bahaya juga ini kan gitu loh. Bahaya juga. Tapi apakah memang semut ini mau matiin gajah kan? Wah, itu bahaya juga itu. Gajahnya masih kecil itu. Belum gede, Bang. Ya janganlah kan gitu ya, janganlah. Gitu loh. Berdampingan aja lah kan gitu loh. Makin banyak kaki makin bagus. Aduh. Jadi dari pembahasan kita tadi itu mulai dari ada kecurigaan tentang proses hukum dan lain-lain, keinginan untuk mengubah logo dan lain-lain. Saya ingin bertanya satu hal yang agak lebih dalam lagi nih ke Bang Bardiansyah. Boleh jawab boleh nggak? Karena kan sebagai kawan nih, saya ingin menanyakan. Kira-kira menurut Abang perginya Budi Ari dan Projo dari Pak Jokowi itu berkah apa musibah bagi Pak Jokowi? Boleh dijawab boleh nggak, Bang? Ya bisa dua-duanya. Bisa. Kalau ini saya bukan ngambil jalan tengah ya. Atau cari aman nggak juga. Cuman menurut saya memang secara rasional bisa dua-duanya juga. Kan berkahnya itu pertama memang buat Pak Jokowi ya. Buat Pak Jokowi yang sekarang juga semakin hari kan juga semakin tambah usianya. Fisiknya tentu nggak kayak dulu, kan begitu ya. Fisiknya nggak kayak dulu, apalagi kemarin baru kena sakit kulit gitu dan lain sebagainya. Ya kan berkah lah, jadi akhirnya energi dia juga berkurang untuk tidak lagi mengurus ataupun terbebani dengan mengayomi teman-teman di Projo. Mungkin masih banyak yang lain juga dan sebagainya. Tapi itu kan menurut saya berkah juga buat diri sendiri ya. Ya sudahlah. Yang kedua, mungkin keberkahan yang didapat Pak Jokowi, stigma-stigma ya, yang selama ini gitu ya dianggap bahwa ini melekat betul ke Pak Jokowi, ngebela mati-matian Pak Jokowi terhadap Budi Ari dan lain sebagainya, sehingga proses hukumnya dan lain sebagainya tidak tersentuh dan lain sebagainya, itu kan juga clearance lah ya sudah lah kan gitu ya. Kalau mulai berkurang mulai berkurang dan lain sebagainya gitu. Nah musibah yang tadi dimaksud bukan musibah tapi kerugian. Ya kerugian lah. Ya mungkin kerugian yang didapat Pak Jokowi karena ini sudah tidak lagi misalnya pro Jokowi, minimal fotonya Pak Jokowi hilang kan rugi. Siluetnya. Spanduk hilang. Yang harusnya kan setiap orang lihat Projo lihat Pak Jokowi gitu loh. Langsung teringat ya Bang ya. Iya kan kita juga kalau pengen jadi Pak Jokowi pengen juga dilihat terus kan gitu loh. Itu kan kerugian tuh. Foto gue udah gak ada lagi nih kan gitu loh. Itu rugi lah kita kan gitu loh. Itu rugi. Kerugiannya itu. Emang orang Indonesia emang bijak dalam melihat segala hal. Iya. Ada untung ada ruginya. Rugi. Yang kedua rugi sebenarnya. Ada rugi. Ya terus ya kalau soal pasukan ya, pasukan ataupun loyalis Pak Jokowi hilang berganti ya. Mati 1 tumbuh 1000 gitu-gitu. Karena saya lihat banyak sekali udah ada yang bikin apa itu geng Solo lah. Baru itu ya. Bikin apalah. Jadi Solo, dari segi itu sih enggak ini apa ya. yang termul apa? Yang pakai baju-baju. Iya, baju-baju ini gitu. Ya banyak lah termasuk Rasman lah bikin lah apalah segala macam gitu. Jadi ya maksud saya kalau soal itu sih nggak kurang-kurangnya Pak Jokowi pendukungnya orang yang loyalis gitu ya. Jadi itu tidak masuk dalam konteks kerugian Pak Jokowi. Maksudnya ruginya itu aja. Jadi fotonya siluetnya enggak. jadi akhirnya orang berganti semut nanti. Iya kan. Kok biasanya ada foto beliau kan. Jadi enggak ada kan jadi rugi. Kalau yang lain-lain enggak lah. Menurut saya enggak gitu deh. Malah bisa jadi banyak lagi tumbuh-tumbuh dari Projo itu bisa mekar-mekar yang lain lagi. Ya mungkin juga dan ya sudah kita lihat aja nanti ke depannya ini barang jadi apa kan gitu ya. Tapi kalau saya
Kan itu kan teman-teman semua ya, saya menyayangkan ya kalau dengan hasil kongres ya yang kemarin itu justru akhirnya memperlemah, tuh saya menyayangkan. Hasil kongres itu juga agak dipertanyakan juga, kan katanya akan mendukung Pak Prabowo Gibran sampai 2029. Nah 2029 kayak sananya Pak Prabowo doang, nggak ada Mas Gibrannya. Itu saya nggak tahu benar apa nggak, berita sih baca begitu. Ya kan kalau menurut saya ya, kenapa dianggap banyak orang ini cukup gegabah gitu. Selain bahwa Pak Jokowi gitu ya mantan presiden 2 periode yang sejak awal didukung oleh teman-teman Projo gitu, anaknya masih wapres Tuh. Yang irisan kekuasaannya masih kuat sekali gitu. Jadi bisa kita katakan setidaknya kekuasaannya Pak Jokowi itu belum selesai juga itu. Masih setengah kaki. Karena masih setengah kaki. Karena mau tidak mau sama kayak kita itu. Kalau kita punya anak ya, apalagi kita mantan presiden gitu. Kita punya anak jadi wakil presiden. Waduh, gue sih pala jadi kaki jadi pala. Gue harus dukung penuh dong supaya dia berhasil menjalankan tugasnya gitu. Kan khawatir juga kita. Kalau sekarang gini anak kita aja mau ikut apapun aja kita support penuh gitu. Jangan kan Pak Jokowi, Pak SBY mungkin ingin juga AHY jadi wapres. Ya kan nggak bisa, belum bisa. Orang calon aja belum bisa, nggak jadi gimana sih? Kau orang nyalon dulu baru jadi. Abang nih benar-benar. Bener kan? Iya benar. Pernah nyalon di gubernur tapi kan belum. Ya gagal juga kan gitu loh. Enggak maksudku kan gitu. Orang jadi wakil presiden kan karena nyalon. Tapi begini ya, emang di politik itu kadang orang yang senyum di depan kita itu. Itu seringkali memang pikiran jahat sama kita itu. Dan sebaliknya orang yang agak cemberut gitu ya, agak itu kadang baik hati sama kita itu. Itu sama Bang. Itu saya politik tuh. Saya kan 2 kali nyalek juga, udah lama di politik juga. Saya udah nggak percaya sama orang sana. Yang santun atau nggak percaya saya Bang. Ngeri kita. Kadang ngolah kita juga gitu. Pasti ngolah Bang, pasti ngolah Bang. Udah ngolah kita, udah apa. Jadi saya sekarang kalau ngeliat orang datang mau nawar apa dengan muka sana, di keningnya udah kelihatan masih wah ini orang nih mau ngolah nih. Udah trauma dulu, ada tahu dulu. Dari kening udah tahu ini mau ngolah gua nih gitu. Mungkin closing statement dari Abang. Ya. Abang kan bagian dari relawan Pak Jokowi juga yang selama ini berjuang bersama. Ya tepatnya organisasi kemasyarakatan Ormas, yang mendukung. Ya. Mendukung Pak Kalau Jokowi. secara individual ya saya sama Pak Jokowi dari 2012. Jadi mungkin ngelihat fenomena seperti ini kan mungkin ada sedihnya juga. Jadi mungkin apa yang ingin Abang sampaikan kepada pendukung Pak Jokowi? Pertama, saya ingin menyampaikan begini, selamat dan sukses kongresnya teman-teman ya, kongres ketiganya teman-teman Projo, dan selamat pada Muni Budi Ari gitu untuk menjadi ketua umum kembali, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa membangun kepengurusan yang cukup kuat, cukup solid ya. Dan yang kedua, apapun pilihannya teman-teman Projo itu tetap bagian dari pertemanan kita. Jadi harapan kita Projo dengan langkah-langkah strategisnya yang memang diyakini bahwa ini bagian yang harus dilakukan, itu tidak merugikan buat banyak orang ataupun untuk teman-teman sendiri di lingkaran Projo. Karena politik itu kan sangat dinamis ke depannya, apalagi kalau itu mencederai nilai-nilai di mata publik. Nah ini yang saya berharap itu tidak terjadi ya, gitu tidak terjadi. Nah yang ketiga, kalau buat teman-teman ormas pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi, kalau menurut saya kenapa Pak Jokowi itu sampai titik ini masih terus digandrungi ya. Masih terus banyak loyalis yang tidak mau membubarkan diri sebagai barisan relawan. Jadi kalau bahasa orang yang sakit hati itu kan, mau ngapain udah nggak jadi presiden masih jadi relawan gitu. Mereka nggak tahu bahwa kita ngebangun hubungan itu dengan hati. Kita membangun hubungan dengan Pak Jokowi itu betul-betul dengan totalitas batin kita ingin memberikan apa yang bisa kita lakukan buat Pak Jokowi sejak dulu. Bro, kita tuh kampanye Pak Prabowo nggak dapat duit, bro, malah ngeluarin duit. Jadi kalau saya itu Pak Jokowi, saya samain, Bapak ingat nggak Pak Jokowi kan gitu loh. Kita ini nggak dapat uang loh, malah ngeluarin uang buat makan, buat ongkos gitu loh. Kadang-kadang. Tapi kita menikmati itu Pak, karena itu bagian perjuangan kami, perjuangan nilai-nilai, perjuangan ideologis kami, perjuangan idealisme kami gitu.
ketika kami memutuskan mendukung Pak Jokowi gitu. Nah itu yang banyak orang nggak menyangka bahwa segitu kuatnya batiniah kita gitu. Orang nyangka dibayar aja. Dibayar terus orang nyangkanya wah gue ini nggak dapat apa-apa loh. 10 tahun ya. Jadi 2 tahun Pak Jokowi jadi gubernur, 10 tahun jadi presiden, nggak dapat apa-apa gue. Bisa dicek. Mau komisaris, tapi gue nggak marah loh, nggak marah, nggak kesel gitu ya, nggak mutung, dan sampai detik ini stay gue sama Pak Jokowi. Coba bayangin tuh. Itu kan ada faktor ikhlas. Kerjakan sebaik-baiknya, lalu ikhlaskan. Iya, karena menurut gue gini ya, ada hal yang memang kita berhitung betul, ada hal yang kita sangat menikmati hubungan gitu. Kepuasan batin itu kepuasan batin gitu loh. Gak bisa dibeli. Jadi banyak orang, wah ini karena belum dapat komisaris apa segala macam. Mungkin kalau kemarin-kemarin gue merengek atau ngambek dikit kayak yang lain ya, dapat ya. Kan Pak Jokowi gak enak kalau ngeliat ada yang ngambek kan. Tapi gue gak pernah ngambek, gue gak pernah kesal, gue gak pernah menunjukkan gitu. Jadi gue semua serahkan pada takdir Tuhan apa yang terjadi pada diri gue gitu. Nah apa yang gue lakukan ya gue menikmati dengan apa yang gue suka aja gitu. Jadi karena gue merasa senang, ya gue gak ada beban. Berpolitik riang dan gembira. Itu aja. Dan aduh bro, hidup itu berapa tahun sih kita sebagai manusia kan gitu loh. Kalau hidup kita ini gak lama, umur gue ini udah hampir 50 ya menjelang 50. Kalau hidup kita ini paling mentok 65, 70 sekarang. Terlalu banyak. Terus mau ngapain lagi? Apa yang mau lu kejar? Kalau yang kita itu di dunia itu menurut keyakinan gue ya, itu yang dikejar itu ketenangan, kebahagiaan. Betul. Lo kalau dapat tenang, udah dapat bahagia, mau ngapain cari yang bikin pusing kan gitu. Kan begitu aja. Yang kita nggak bisa tolak itu ketika ada takdir Tuhan yang memang datang ke kita itu, yang itu tidak bisa kita elakkan dengan berbagai hal ya. Tapi kalau lu boleh milih kan pasti lu memilih tenang dan bahagia. Tenang lah. Betul. Jadi pejabat kalau diintai kamera kemana-mana, ngeri juga kita. Gue kan masih pengen nongkrong sama lu, segala macam gitu loh. Ini akhirnya makanya terminologi apa ya itu menurut gua nggak linear lah. Apa orang bisa mendapatkan jabatan sesuatu itu akan menambah kesenangan. Kayak nggak menambah kebahagiaan, kayak enggak juga itu masuk ke situ tuh. Ya apalagi kalau sudah selesai menjabat nggak dapat lagi pusing kali tuh bang. Oh gitu ya. Pusing kali tuh. Gua nggak, makanya gua post power syndrome namanya. Gua sangat nothing tulus lah soal gua nothing tulus gitu. Jadi kalau orang pada tanya ya, loh ini kok loyalis sekali ya, loyal sama Pak Jokowi karena memang kita menikmati itu. Saya agak rutin ya ketemu Pak Jokowi, diskusi belajar politik, kita lihat perspektifnya tentang politik kekuasaan dan lain sebagainya. Yang pasti bro, Pak Jokowi itu kan sama kayak kita, lahir dari rakyat ya, beda dengan yang lain. Betul. Kan begitu ya, beda dengan yang lain. Betul. Jadi gue merasa, wah Pak Jokowi bisa jadi presiden ya. Kalau gue udah telat nih, jangan anak gue bisa. Gitu kan, begitu kan. Ada juga bro, tumbuh harapan itu kan gitu loh. Harapan itu. Ya mudah-mudahan, ya kalaupun arahnya ke sana, nggak gagal mulu. Minimal jadi calon lah kan gitu. Kalau nggak kepilih kan gitu. Kan gitu. Minimal jadi calon walaupun nggak kepilih. Ya sekarang bagaimana coba? Kalau kita tahu Bung Karno ya proklamator, pendiri bangsa ini. Soeharto kan gitu ya. Udah jenderal kan gitu ya, punya istrinya juga bangsawan kan gitu loh. Kita bicara soal Habibie, teknokrat, orang yang cukup kuat secara ekonomi dan lain sebagainya kan begitu ya, sejak muda dulu. Iya, terus Gus Dur, anak pendiri NU gitu loh, cucu pendiri NU dan sebagainya gitu. Yang menurut gua itu luar biasa semua tuh. Ibu Mega kan gitu loh, anaknya Bung Karno proklamator dari bangsa, Pak SBY gitu loh, istrinya udah jenderal, istrinya juga turunan priai itu. Anaknya Pak Sarwedi kan gitu ya, kan gitu ya. Bagaimana coba? Sekarang kita dapat Pak Jokowi gitu. Jadi dari 8 presiden sampai sekarang ini belum terpecahkan itu sejarah bahwa yang paling biasa-biasa saja Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah sosok yang mewujudkan mimpi semua orang. Semua orang gitu loh. Dia yang dan kita juga jadi layak, merasa layak. Merasa layak gitu loh. Orang merasa bisa bermimpi. Iya, jadi kita ngerasa layak loh Pak Jokowi bisa kok. Kan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut gua ya, itu nilai yang nggak bisa terbeli dengan apa-apa. Gitu loh. Kita udah tahu ya, kita tahu lah Pak Prabowo anaknya Pak Mitro dan sebagainya. Jadi dari 8 presiden sampai detik ini memang baru Pak Jokowi yang kita lihat lahirnya dari warga biasa, rakyat biasa gitu. Dan itu kan menambah, jadi gue kayak seneng gitu. Makanya
Ya seru aja gitu. Soal lain-lain soal belakangan lah. Tapi bahwa kita memang akhirnya mengambil pilihan politik yang gue berusaha untuk konsisten di situ. Bagaimana gue di alurnya Pak Jokowi gitu dan lain sebagainya. Menurut gue itu yang gue berbeda dengan teman-teman Projo. Gue akan tetap di situ. Mau dapat atau tidak dapat. Karena menurut gue yang dikejar itu bukan persoalan kekuasaan semata juga. Tapi memang gue menikmati hubungan yang gue bangun dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran gitu. Sehingga menurut gue ini akhirnya menambah kebahagiaan gue aja. Gitu bro. Kita banyak belajar dari Bang Mardiansah. Benar. Ya, pokoknya kerjanya sebaik-baiknya. Urusan nanti. Urusan nanti. Takdir Tuhan aja menentukan. Itu soal nanti bro. Karena kan banyak orang, ini orang PR saja. Karena mencerahkan. Tapi wallahi karena gue ngerasa ya sudah cukup tenang gue hidup. Ya sudah cukup bahagia juga gue hidup gitu. Jadi menurut gue ya sudahlah kan gitu, gue sedang menikmati hidup saja, kasih manfaat buat banyak orang gitu ya. Betul. Nah kalau soal bahwa jadi ketua umum organisasi kemasyarakatan ini cukup besar, ya kita tahu juga tanggung jawab kita pada para anggota, pada pengurus. Makanya gue bilang ya gue serahkan pada takdir Tuhan, gue tidak akan manuver apapun, gue tidak akan berupaya keras seperti orang yang ambisius terhadap sesuatu gitu. Tapi kalian berdoalah kuat-kuat supaya takdir Tuhan itu sesuai dengan harapan kalian kan gitu loh. Karena buat gue itu sudah pada titik itu aja. Nah bagi Gen Z nih yang ingin masuk ke politik, ternyata tidak semua hal melulu soal kekuasaan, tapi ada juga kepuasan batin. Ini ada di sini nih, bukan politik, di sini ya, di sini. Idealisme juga. Politik. Karena orang politik itu sangat menikmati politik. Betul. Gitu loh. Candu. Gue ini orang politik gitu, jadi gue menikmati gitu, menikmati. Tapi bukan berarti juga harus kita melulu soal bicara kekuasaan. Iya betul. Gitu. Baik, mungkin pemirsa Real Politik, dari perbincangan kita tadi sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar hitam dalam politik, tidak ada yang benar-benar putih. Semuanya tergantung kepentingan ya Bang ya. Betul. Dan kepentingan itu akan selalu bertukar wajahnya sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan dengan Real Politik. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya.